Pemirsa, dilaporkan atas dugaan kasus KDRT yang dialami pedangdut Lestiani atau Lesti Kejora. Kepolisian menyatakan suami Lesti Kejora yaitu Rizky Bilar bisa terancam hukuman 5 tahun penjara. Kami sampaikan kepada kaum pria semuanya, laki-laki hebat itu tidak akan memukul istrinya, biarpun sang istri layak dipukul. Jangan dikit-dikit main pukul dan sebagainya. Tujuan saya saat itu suatu spontanitas dan akhirnya viral. Ya udah, saya los aja gitu. Rekaman CCTV Rizky Bilar mengambil dan hendak melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ya maksud saya, ya ini kan apa namanya, suatu kewajaran gitu. Tapi ya saya itu menurut saya nggak masalah sejauh ini. Kejahatan dalam rumah tangga dibiarkan, nggak boleh. Jelas suaminya nggak bener, iya. Itu kan berarti lain nanti. Ada suami yang dolim pada istrinya. Ada berambu-rambu sudah jelas, cuman banyak melanggar rambu-rambunya kan tadi sudah ada. Laki-laki baik tidak akan mukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul, kan jelas. Belakangan publik sempat dihebohkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap sang istri Lesti Kejora. Rizky Bilar disebut membanting dan mencekik Lesti Kejora hingga tenggorokan sang pedangdut itu bergeser. Meski saat ini Lesti Kejora telah mencabut laporannya di kepolisian dan Rizky Bilar dinyatakan bebas, tetapi banyak netizen yang justru menyayangkan hal ini. Lalu bagaimana seharusnya seorang istri menyikapi KDRT yang dilakukan oleh sang suami? Berikut pandangan dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon, Buya Yahya mengatakan, KDRT dalam rumah tangga tidak bisa dianggap wajar. Menurut Buya Yahya, suami yang kerap melakukan KDRT terhadap istri bukanlah suami yang baik. Meski demikian, Buya Yahya meminta agar seorang istri berintrospeksi diri. Terlebih, kata Buya Yahya, apabila suami berubah menjadi kasar dalam waktu yang cukup lama. Buya Yahya pun meminta agar suami istri hendaknya berhati-hati dalam menjalani bahtera rumah tangga. Karenanya, Buya Yahya mengimbau agar suami istri saling memahami satu sama lain. Ia juga menegaskan, suami yang suka main tangan kepada istrinya bukanlah suami yang baik. Suami yang main lempar begitu adalah gak benar. Suami hebat tidak akan memukul istrinya biarpun layak dipukul, karena dia punya kendali, tegasnya. Buya Yahya mengatakan, suami maupun istri harus menggunakan cara-cara yang baik dalam mengingatkan pasangannya. Kami sampaikan kepada kaum pria semuanya, laki-laki hebat itu tidak akan memukul istrinya, biarpun sang istri layak dipukul. Laki-laki hebat tidak akan mukul istrinya biarpun layak dipukul. Jangan dikit-dikit main pukul dan sebagainya. Kemudian ini yang pertama. Atau seorang istri dipukul oleh suaminya, dipukul. Memang laki-laki ini keluar daripada laki-laki mulia tadi. Tapi kita bagaimana seorang wanita yang mendapatkan perlakuan kasar, kekerasan dalam rumah tangga, apa yang hendaknya dilakukan? Apakah tidak boleh cerita kepada ibundanya, ayahandanya? Oh, ntar dulu. Ini permasalahan menyelesaikan masalah. Rumah tangga Anda sudah Anda bangun karena Allah. Kalau ada masalah, memang rumah tangga kita, rumah tangga manusia yang punya hawa nafsu. Sesaat istri marah, suami marah, dan seterusnya. Sesaat marah kan tidak terkontrol, ada yang terkontrol. Maka harus berusaha kita mencari solusi dong. Adapun kepada siapa kita mengadu, ini loh yang perlu kita pertimbangkan. Apakah tidak boleh cerita kepada ibunda? Bisa jadi jawabannya tidak boleh. Karena apa? Mungkin ayahanda, ibunda Anda, wahai wanita solehah, bukan orang bijak. Dan kami sampaikan kepada siapapun yang punya masalah dalam rumah tangga, apakah terjadi kekerasan? Jangan mudah menceritakan kepada orang tua. Artinya harus kita timbang-timbang dulu. Karena apa? Belum tentu orang tuanya bijak. Karena bisa jadi kalau orang tua tidak bijak itu, malah menyikapi dengan sesuatu yang tidak nyaman sehingga mungkin melabrak suaminya. Sehingga yang semula rumah tangga itu mudah untuk diakurkan kembali, dipertemukan kembali,
Akan tapi suami yang sudah punya masalah tadi dengan sifat yang tidak baik akan dihantam lagi, akan menjadi keras. Karena bahkan mungkin menjadi kikuk untuk damai karena ini mertuanya. Karena ada seorang wanita, bukan wanita saja, itu mudah curhat kemana-mana, sehingga curhatnya hanya sekedar pelampiasan, bukan cari solusi. Kalau ingin bercerita kepada orang tua juga sah kalau memang orang tuanya bijak. Mungkin dia seorang yang bijak, alim, bisa menyelesaikan masalah, bisa ngadu. Ngadunya pun adalah harus sesuai dong, tidak melebih-lebihkan, kan begitu. Jadi sah, artinya bukan harga mati tidak boleh harga mati, oh enggak, bisa saja boleh, bisa saja tidak boleh. Maksudnya dilihat dulu. Kalau Anda wahai wanita yang solehah, melembukan, semoga Anda dijaga oleh Allah. Jika ada seorang, saya tidak berani misalkan Anda, jika ada seorang wanita yang dizalimi oleh suaminya, tolong jangan serta-merta Anda bercerita kepada ayahanda, ibunda Anda, kecuali sudah Anda pikir bahwasanya ayahanda dan ibunda bakal memberikan solusi. Kalau ternyata ibunda Anda, ayahanda tidak akan bisa memberikan solusi, jangan diberitahu dulu. Anda cari solusi melalui yang lainnya. Kenapa? Anda jangan meninggalkan kegelisahan di hati ibunda dan ayahanda Anda. Pun beliau tidak bisa menyelesaikan masalah. Bisa jadi yang ada adalah amarahnya kepada menantunya, sehingga sikap marahnya menjadikan menantu semakin jauh. Nah ini, Anda jangan mudah cerita kepada ibunda Anda. Sama Anda seorang laki-laki pun juga demikian. Kalau mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari istri, jangan serta-merta mudah cerita kepada orang tua Anda. Yang dikhawatirkan kenapa? Anda itu anak tercinta bagi ibunda Anda, ayahanda Anda. Kalau Anda mengadu kepada ayahanda Anda, ibunda Anda sebagai anak tercintanya, maka terasa sakit ibunda Anda, maka yang ada adalah marah dengan menantunya. Reaksi negatif menjadikan menantu canggung di rumah itu, menjadi tidak enak semuanya. Maka ada waktunya bagaimana kita menyampaikannya. Kalau ternyata orang tua adalah tidak bijak, maka kita bisa mendatangkan seorang ulama, tanya kepada orang yang mengerti gimana solusinya. Bermacam-macam cara, ini yang harus kita sampaikan. Artinya tidak harus begitu, tidak boleh diceritakan. Oh enggak begitu dong. Kalau memang di rumah ada kekerasan, seorang istri, bukan istri saja, kadang-kadang suami juga ada yang ditolimi. Tadi contohnya istri, bisa saja kalau di rumah terjadi kekerasan, segera cari solusi. Tapi tidak serta-merta orang tua kita. Maka jika ada seseorang menyembunyikan permasalahan kepada orang tuanya, ini bukan berarti dia ingin terus dalam ketersiksaan. Oh enggak, mungkin dia cari waktu. Dan mohon maaf dalam menyikapi omongan seseorang. Makanya kami tidak mengontari ceramah ABC. Cuman begini loh ya, artinya dalam irama nasihat itu kita harus lihat sebagai nasihat. Mohon maaf, suatu ketika kami menyampaikan, tolonglah jadi orang yang tabah, sabar, mudah memaafkan. Berapa kali kami sering menyebutkan, kalau ada orang berbuat zalim kepadamu, menyakitimu, memfitnah, mungkin juga, bahkan saya hadirkan dalam panjatan doa, mintalah kepada Allah, Allah berikan segala kebaikan dan sebagainya. Itu bukan berarti kita membiarkan kezaliman ada pada saya, tidak. Saya ingin menghilangkan dengki, dendam pada diri saya. Adapun masalah nanti proses penyelesaiannya, ini babnya beda. Kita tuh ingin nyata di masyarakat itu ada, di saat ada musibah menimpa kita, yuk kita tingkatkan kesabaran. Di saat kita harus melakukan satu reaksi, tentunya dengan cara yang manis, tujuannya itu ada, bukan hanya sekedar rame saja. Kita tidak ingin menjadikan ibunda kita berperang dengan istri kita, bukan. Kita bukan menjadikan ayah Anda saya marah dengan istri saya, tidak. Kalau saya ngadu kepada ayah saya dalam irama untuk solusi. Nah kalau semua mudah diceritakan kan marah. Maka bisa jadi seorang suami di saat mohon maaf baru dicakar oleh istrinya, marah, cakar, kena, lalu tiba-tiba ibunya datang ke rumah. Nak, kenapa nak kau itu mak? Dia bisa berbohong yang baik kok. Tidak tahu mak, tadi ada ayam masuk ke sini, masya Allah. Istri yang dengar bisa tersentuh, masya Allah suamiku begitu nggak ngadu ke ibu, bisa tersentuh. Itu bukan juga berarti bahwasanya dia membiarkan wah istri mencakar nggak diceritakan sama ibunya. Oh enggak, mohon maaf, ini perlu jujur dalam memberi. Kita ingin menyelesaikan umat, jangan kita mempermasalahkan tentang cara. Kita ingin membenahi umat, memang cara harus benar, jadi indahnya. Mohonlah, ayo kita adil dengan diri kita sendiri, adil dengan umat, adil dengan. Jangan sekarang bermasalahnya, mohon maaf, ada setan viral segala macam, jadi semua yang ingin berkomentar ini itu dan sebagainya. Wallah alam besar saya. Semoga Allah mengampuni kami. Semoga ini yang menyaksikan suara ini, yang mendengar rumah tangganya indah semuanya.